Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian, juga para pemakalah, terutama ada 3 orang pemakalah, Arina, Dwi, Putri, sama Elis Yulianti. Terima kasih tadi sudah presentasi. Kebetulan saya tidak bisa membimbing diskusi teman-teman sekalian, tapi tidak apa-apa. Saya sudah lihat berbagai macam komentar. Ada yang mengisi daftar hadir saja, tapi ada pertanyaan dari Denis Setiawan. Dia menanyakan apa yang maksud dengan tahapan coding dan analisis pada artikel tersebut. Ya, saya akan menjawab dulu itu, nanti akan memberikan simpulan terkait dengan materi yang dibahas oleh rekan-rekan sekalian. Dalam sebuah penelitian biasanya, terutama ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nanti teman-teman sekalian kalau masuk ke jenjang semester berikutnya akan belajar tentang metodologi penelitian. Salah satunya adalah coding dan analisis. Jadi coding dan analisis itu maksudnya adalah ketika teman-teman melakukan sebuah penelitian, di situ ada misalkan respondennya atau orang-orang yang ditelitinya. Kalau penelitiannya di sebuah lembaga pendidikan, kalau yang ini seperti pendidikan multikultural di Babakan, Ciwaringin, Cirebon, itu yang menjadi respondennya adalah ada para siswa atau para santri, kemudian para ustadznya, para dewan guru ya, dan lain-lain. Di situ saya lihat hampir ada, kalau tidak salah, 130 orang menjadi respondennya. Nah, masing-masing responden kan berbeda-beda. Maksud berbeda-beda itu adalah ada yang siswa, kemudian ada yang guru, kemudian misalkan ada tenaga kependidikan. Yang siswa dikasih kodenya apa, misalkan satu, nah itu namanya coding, pengkodean supaya tidak supaya tidak tertukar nanti dalam analisis datanya. Kemudian kalau dewan guru misalkan dua, kasih kode dua, atau mau boleh kode yang lain bisa, misalkan untuk peserta didik atau siswanya dikasih kode A misalkan, kemudian untuk gurunya dikasih kode B, untuk tenaga kependidikan dikasih C, dan lain sebagainya. Terserah teman-teman sekalian menggunakan kodenya atau mengcodingnya seperti apa. Jadi untuk mengklasifikasikan, oh ini responden A ini adalah siswa, responden B ini adalah dewan gurunya atau ustadznya, yang C ini adalah tenaga kependidikannya, begitu. Kemudian analisis, ya analisis ketika semua data sudah diperoleh, sudah terkoleksi, kemudian dianalisis. Analisis itu bisa dilakukan dengan cara menafsirkan, dengan cara mendeskripsikan gitu, atau teman-teman mungkin bisa dengan cara, kalau dalam penelitian kuantitatif itu menguji hipotesis gitu, penafsiran dari uji hipotesis. Saya kira itu jawaban untuk Denny Setiawan terkait dengan pertanyaan tahap coding. Berikutnya, kesimpulan untuk makalah ini sebenarnya man model Babakan, Ciwaringin, Cirebon itu terkait dengan pelaksanaan pendidikan multikulturalnya secara umum sudah bagus, artinya sudah memadai. Di pesantren itu yang menyatu dengan sekolah ya, itu kan menerima berbagai macam santri atau siswa dari daerah-daerah atau berbagai macam daerah. Ada yang dari Aceh, ada yang dari NTB, dari mana saja. Itu sudah menerapkan sebenarnya secara umum pendidikan multikultural, artinya tidak membeda-bedakan, oh yang ini dari Jawa, yang ini dari luar Jawa, yang ini dari Aceh, yang ini dari NTB, dan lain sebagainya. Mereka semua saling menghargai satu dengan yang lain. Untuk tahapan itu hampir semuanya dan juga santri ya, dalam proses pembelajarannya diberikan penekanan untuk saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Ini ada hanyanya dari hasil penelitiannya Pak Satori itu, sikap dominan dari pesantren, sikap dominan dari pesantren Babakan Ciwaringin itulah yang memang kadang-kadang berbenturan dengan madrasah. Misal sikap dominannya, kalau ada hal-hal yang sangat krusial, pemilihan kepala madrasah, kemudian pemilihan dewan guru, itu harus yang memang betul-betul atas restu dari pesantren, restu dari pimpinan pesantren. Kalau tidak direstui, siapa yang jadi kepala madrasahnya, siapa yang jadi guru untuk mengajar di man model Babakan Ciwaringin itu, kalau tidak ada restu maka tidak akan jadi dewan guru di sana. Nah itu seperti itu. Kemudian kadang-kadang juga ada, misalkan di madrasah ada kegiatan ekstrakurikuler dan itu berbenturan dengan pengajian. Biasanya dari pihak pesantren tidak mau tahu, pokoknya jam sekian
sudah harus masuk pada bagiannya pesantren begitu. Jadi yang man itu atau madrasah itu harus mengalah. Nah, itu di satu sisi. Sekali lagi dominasi pesantren karena memang ya madrasah itu memang lahir dari pesantren begitu ya. Madrasah man model Babakan Ciwaringin di Cirebon itu dari pesantren, eh, cikal bakalnya. Jadi dominasi pesantren itu sangat kuat. Nah, apakah itu termasuk juga sikap multikultur atau tidak? Saya kira teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri atau menafsirkan sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.